pemirsa, selamat malam menjelang waktu rehat Anda selepas beraktivitas. Kilas Nusantara Malam siap menyajikan serangkaian kabar penutup hari ini. Presiden Joko Widodo melantik Maijen TNI Suharyanto sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB di Istana Negara Jakarta. Suharyanto menjadi suksesor Letjen TNI Ganip Warsito yang memasuki masa pensiun. Selanjutnya ada dua kabar dari daerah. Pemirsa, Pemkab Kuburaya menggelar Pilkades secara serentak di 39 desa. Sebagai potret pesta demokrasi di masa pandemi, Pilkades digelar dengan protokol kesehatan yang ketat. Sementara itu, mari menonton kegiatan mendongeng Kalimantan Selatan yang menampilkan pendongeng nasional Kak Bimo. Kocaknya gaya Kak Bimo menghibur ratusan anak-anak hingga menimbulkan gelak tawa mereka. Dan berikut laporan selengkapnya. Bersediakah saudara diambil sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Presiden Joko Widodo melantik Mayor Jenderal TNI Suharyanto sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB di Istana Negara Jakarta pada Rabu 17 November. Maijen TNI Suharyanto dilantik menjadi Kepala BNPB menggantikan Letjen TNI Ganip Warsito yang memasuki masa pensiun. Suharyanto diangkat menjadi Kepala BNPB berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 140P tahun 2021 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Usai dilantik Presiden, dalam keterangan persnya, Maijen TNI Suharyanto mengaku bersukacita dan bangga dilantik menjadi Kepala BNPB. Menurutnya, tugas yang baru diemban ini berat mengingat Indonesia tidak bisa lepas dari bencana karena letak geografisnya. Hampir dipastikan selalu bergerak, banyak gempa, kemudian di penghujung tahun, di awal-awal tahun seperti ini banjir di mana-mana. Ini perlu kehadiran BNPB dalam tahap-tahap penanggulangan bencana, mulai dari meningkatkan kesadaran, edukasi, mitigasi, kemudian harus hadir pada saat terjadinya bencana, tanggap darurat. Suharyanto menambahkan BNPB perlu hadir dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Ia akan melanjutkan apa yang telah dikerjakan Kepala BNPB sebelumnya dan ingin BNPB hadir dalam waktu yang cepat pada saat terjadi bencana. Mayor Jenderal TNI Suharyanto lahir di Cimahi, Jawa Barat 54 tahun yang lalu. Ia merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1989. Ia pernah menjabat sebagai Sekretaris Militer Presiden dan Pangdam Brawijaya. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Pemilihan Kepala Desa serentak tahun 2021 yang dilaksanakan di 39 desa dan tersebar di 9 kecamatan digelar oleh pemerintah Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat pada Rabu 17 November. Selain melibatkan 160 calon kepala desa, potret demokrasi berkeadilan yang dilaksanakan dengan protokol kesehatan secara ketat tersebut didukung oleh 140.488 pemilih tetap yang berkontribusi melalui hak suara di 401 TPS. Bupati Kabupaten Kuburaya Muda Mahendrawan mengatakan, proses perhelatan politik dalam konteks Pilkades tersebut membutuhkan partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat setempat untuk memilih pemimpin yang bisa membawa daerahnya maju dan lebih berkembang. Kalau lihat dari 39 desa dan ada lebih kurang 140.488 pemilih, kita harapkan masyarakat semua tenang. Seluruh TPS ini juga dilakukan dengan proses pengecekan suhu, prokesnya juga tetap diperhatikan, terutama masker. Bupati menambahkan pelaksanaan demokrasi yang jujur dan transparan akan melahirkan pemimpin yang bertanggung jawab. Hal tersebut dipastikan berdampak pada percepatan proses pembangunan di berbagai sektor secara optimal. Dari Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat, Indra Budi Santoso, Kantor Berita Antara mewartakan. Mengobati rindu akan dongeng yang berkualitas bagi anak-anak, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dispersif Provinsi Kalimantan Selatan melalui program November Ceria Palnam Berdongeng mendatangkan Master Dongeng Nasional Bambang Bimo Suryono atau yang dikenal Kak Bimo Rabu 17 November. Dengan gaya yang kocak, dongeng yang dibawakan oleh Kak Bimo berhasil membuat siswa yang hadir dari Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini PAUD terhibur dan tertawa lepas. Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Perpustakaan Dispersif Kalsel Wildan Akhyar mengatakan, melalui kegiatan ini pihaknya ingin mengenalkan buku dan menumbuhkan budaya literasi kepada anak di usia dini,
sehingga dapat meningkatkan kegemaran membaca. Ini merupakan acara November Ceria. Jadi kita alhamdulillah setelah pandemi sudah mulai mereda, kami bisa berkegiatan lagi untuk mengumpulkan orang-orang, dan hari ini Kak Bimo kita datangkan dan mudah-mudahan ini bisa menarik minat supaya orang-orang kembali lagi mampir ke perpustakaan. Sementara itu, pendongeng Bambang Bimo Suryono mengungkapkan melalui dongeng selain dapat membentuk karakteristik anak, juga dapat memberikan berbagai materi ilmu pengetahuan kepada anak tanpa merasa bosan. Apabila kita banyak memberikan cerita dongeng pada anak-anak, akan banyak pengetahuan dan nilai yang masuk tanpa masa diceramai. Dan nilai itu mengendap menjadi dasar karakter, nilai karakter untuk mereka. Jadi akan ada bangunan karakter kehidupan pribadi seseorang yang pada saatnya akan kita lihat hasilnya itu pada 2 dasar depan, 1 generasi yang datang. Untuk diketahui, Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2020 menempati Indeks Pembangunan Literasi tertinggi se-Indonesia. Ini ditetapkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, namun kegemaran membacanya masih di posisi 17 dari 34 provinsi se-Indonesia. Untuk meningkatkan minat baca tersebut, Dispersip terus menggenjot melalui berbagai inovasi program. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Latif Thohir, Kantor Berita Antara mewartakan. Dongeng Kak Bimo tadi menutup jumpa kita dalam Kilas Nusantara hari ini. Kilas Nusantara akan kembali menemui Anda esok pagi pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Pemirsa, jaga terus kesehatan Anda, selamat beristirahat.